Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kaifa halukum? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan agama kali ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Apakah kalian masih ingat ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Jika kalian menjawab ada 25, itu benar sekali. Namun, di antara 25 orang itu hanya ada 4 saja yang diwahyukan Allah untuk menerima kitab. Pada dasarnya, semua nabi itu mendapat wahyu untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi-nabi yang kita yakini itu tidak semuanya jadi rasul, dan tugas mereka pun berbeda-beda dengan rasul. Rasul mendapat wahyu berupa kitab-kitab suci untuk diajarkan kepada umatnya, sedangkan nabi hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Allah mewahyukan 4 kitab kepada para utusannya secara berurutan mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus mengimani 4 kitab tersebut. Namun hanya Al-Quran saja yang harus kita imani dan ajarannya harus kita amalkan. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Arti dari kata Taurat itu artinya hukum dan syariat. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka atau bangsa Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi kita kalau mengingat Allah, kita ingat akan kebesarannya. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Dan kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dauda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Urutan selanjutnya yaitu kitab Injil.
Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem dan diperuntukkan kepada kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab Injil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Jadi secara umum kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab terakhir yang harus kita yakini adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia diturunkan pada abad ke-7 Masehi, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Tentang akidah atau keyakinan. 2. Tentang akhlak atau budi pekerti. 3. Tentang ibadah. 4. Tentang muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu.